Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Yuniar di sini akan menjelaskan tentang pengertian IRP dari tugas UAS mata kuliah topik SIM. Pengertian IRP sendiri adalah suatu sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap. Kemudian, perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti kegiatan pabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Kemudian selain itu ada evolusi IRP, yaitu di mana Material Requirement Planning atau MRP merupakan cikal bakal dari IRP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. IRP sendiri mulai hidup pada tahun 1960-an sebagai MRP atau pengembangan dari proses Bill of Material, yakni teknik yang dibuat karena dibutuhkan metode yang lebih baik dari pemesanan material dan komponen. Kemudian setelah itu ada closed loop MRP, yaitu merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, tetapi terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Setelah itu, MRP juga dengan cepat berkembang menjadi suatu yang lebih dari sekadar cara memesan yang baik. Para pengguna dengan cepat menyadari bahwa teknik ini juga dapat membantu untuk menjaga jatuh tempo pemesanan tetap valid setelah pemesanan dikeluarkan kepada produksi atau kepada supplier. Selain itu, MRP juga mampu mendeteksi kapan jatuh tempo sebuah pesanan saat akan dijadwalkan datang atau keluar dari waktu yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu pada step-step berikutnya, evolusi IRP juga merupakan terobosan penting untuk pertama kalinya dalam dunia manufaktur. Ada sebuah mekanisme formal untuk menjaga prioritas tetap valid dalam lingkungan yang terus berubah, serta fungsi untuk menjaga jatuh tempo pesanan tetap valid dan sinkron dengan perubahan ini disebut dengan priority planning. Lalu apakah terobosan tentang prioritas ini bisa menjawab segala masalah? Tentu saja tidak, karena prioritas hanya setengah jalan dan faktor lainnya adalah kapasitas. Selain itu, teknik untuk membantu perencanaan kebutuhan kapasitas berkaitan dengan MRP lebih jauh lagi, seperti alat-alat yang dikembangkan untuk mendukung perencanaan agregat, pengembangan penjadwalan, forecasting, perencanaan sales, demand management, dan analisis sumber daya. Serta pengembangan ini menghasilkan langkah kedua, yaitu closed loop atau MRP sendiri. Kemudian di sini bagaimana IRP sistem bekerja. Contoh modul dari IRP sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses kerja di sebuah perusahaan dapat didukung dengan memakai sistem IRP untuk mempermudah kinerjanya. Untuk itu diperlukan beberapa modul utama dalam proses bisnis yang dapat dikelola oleh sistem IRP. Yang pertama ada sales order processing, di mana semua organisasi komersial mendapat keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem IRP memiliki modul penjualan yang dapat menerapkan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, dan pengiriman, serta invoice atau faktur. Kemudian ada yang dinamakan dengan purchasing, yang merupakan contoh kedua dari modul yang dimiliki oleh IRP. Di dalam sistem ini, modul dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Caranya adalah dengan melakukan otomatisasi proses identifikasi calon pemasok, sehingga penegosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan yang semua akan terjadi di dalam sistem. Kemudian ada contoh modul dari IRP, yaitu ada production planning, financial accounting, dan human resources. Untuk production planning sendiri adalah
production planning yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cabang, komponen, dan sumber daya material. Hal ini dapat dilakukan karena dalam modul tersebut ada data produksi historis dan perkiraan penjualan. Kemudian ada financial accounting. Modul ini merupakan inti dari semua sistem yang terdapat pada perangkat lunak ERP, karena di dalam modul ini semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional. Lalu di dalam modul ini semua data keuangan dikumpulkan. Jadi tidak mengherankan jika modul ini dikatakan sebagai inti dari data yang dimiliki oleh ERP itu sendiri. Tidak hanya itu, ada juga yang disebut sebagai modul human resource, atau pada sistem ERP ini dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal dari manusia itu sendiri. Modul HR ini secara berkala memeriksa kelengkapan basis data karyawan, termasuk informasi kontak, rincian gaji, absensi, evaluasi kerja, dan promosi. Kemudian ada manfaat dari ERP, yaitu sistem pada software ERP memang dibuat untuk menyederhanakan berbagai proses pada sebuah kegiatan bisnis, mulai dari perencanaan produksi, inventaris, pembuatan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena sistem ERP sendiri menerapkan data terpusat sehingga semua data dari semua divisi bisa terpadu. Selain itu, ERP bisa memberikan data real time yang berarti memudahkan untuk melacak berbagai kebutuhan, termasuk untuk olah data yang menjadi lebih cepat namun tetap akurat, tanpa harus dilakukan secara manual. Hasil olah data dari ERP sendiri bisa membantu dalam perencanaan bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja, penjadwalan, alokasi sumber daya, inventaris, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat lain dari ERP adalah sebagian besar proses bisnis di sini dilakukan secara otomatis. Hal ini tentu menguntungkan perusahaan karena bisa memangkas biaya seperti untuk tenaga kerja. Selain itu, ERP yang bersifat terpadu juga berarti perusahaan tak perlu memberi beberapa benda-benda yang berbeda untuk masing-masing manajemen. Selain itu, hasil olah data dari ERP juga akan menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat sehingga perusahaan bisa dengan tepat memprediksi pendapatan, kebutuhan inventaris, permintaan konsumen, dan faktor lain sehingga pemangku kebijakan bisa mengatur anggaran perusahaan dengan lebih tepat dan bijak. Selain itu juga dengan menggunakan software ERP, artinya informasi antar proyek atau antar divisi pada perusahaan bersifat terpadu, kolaboratif, dan terpusat. Hal ini membuat pertukaran informasi menjadi lebih sederhana sekaligus real time, di mana setiap karyawan tidak perlu lagi terus-menerus mencari update informasi dari divisi lain atau harus terlibat langsung di lapangan secara penuh. Kemudian ada peningkatan efisiensi. Selain manfaat dari ERP sendiri mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual, berarti penggunaan ERP juga bisa dikatakan dapat meningkatkan efisiensi. Berbagai proses dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat karena semua yang dilakukan secara otomatis melalui software. Sebagai contoh sederhana ialah untuk mencari ketersediaan barang atau list pemesanannya bisa dilakukan secara cepat di suatu sistem, tanpa harus bolak-balik dari satu divisi ke divisi lain. Sistem ERP juga memungkinkan satu individu untuk melihat KPI atau Key Performance Indicator dari setiap divisi melalui dashboard, sehingga tak perlu menemui setiap manajer divisi secara langsung. Kemudian ada memberi data akurat. Keakuratan data pada sebuah perusahaan tentu sangat penting dan krusial. Data perlu diolah untuk mengetahui kondisi asli perusahaan dan untuk membuat keputusan. Dengan menggunakan software ERP ini, memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat serta membantu perencanaan dan pengembangan bisnis. Jika tidak menggunakan sistem ERP, pelaku bisnis diharuskan hadir di kantor atau tempat bisnis berlangsung untuk memantau dan memastikan seluruh operasional berjalan sebagaimana mestinya. Menjadi tidak sulit jika hanya ada satu alokasi, tetapi akan sangat merepotkan jika sudah memiliki banyak cabang atau gudang yang lokasinya berjauhan. Karena itu, software ERP ini berbasis web memungkinkan pelaku bisnis untuk memantau operasional bisnisnya hanya melalui perangkat seluler, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.
Kemudian setelah itu di sini manfaat dari ERP sendiri meningkatkan layanan pelanggan atau keberhasilan suatu bisnis adalah salah satu dilihat dari pelayanan terhadap pelanggan yang baik. Menariknya, sistem ERP juga bisa mengatasi hal ini karena perusahaan bisa melihat informasi dan riwayat pelanggan untuk memahami kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, karena kegiatan bisnis lebih efisien dari berbagai sisi, melihat produk bisa lebih tepat waktu dan diterima oleh pelanggan. Kemudian ada pengoptimalan keamanan data, di mana data yang akan lebih baik jika menggunakan software dibandingkan manual. Sistem ERP sendiri memiliki titik akses yang ketat dan pembatasan terhadap data yang bisa dikontrol oleh admin yang mengelola sistem. Penyimpanan data juga tetap aman sekalipun tidak dalam jaringan internet alias offline. Sinkronisasi data akan kembali diolah oleh sistem ketika jaringan internet terhubung. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.